Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah, ya talabah wa talibat, barakallahu fikum jami'an. Fa innana fi hadhihi al-lailah sanatakallam an alimin nasrani arafa al-haqqa wa aslama ba'da dhalik. Rajulun min rijaliddin minan nasara, seseorang tokoh dari, kita akan bicara pada malam hari ini tentang seseorang dari Nasrani yang tahu kebenaran kemudian memeluk kebenaran, yaitu al-Islam. Masuk Islam, bersyahadat, dan kemudian merubah namanya dengan Abdullah At-Turjuman. Jadi kisah ini tentang seseorang yang namanya Anslim Turmida, itu nama aslinya, atau Anslim Turmida, yang lahir tahun 1355, meninggal tahun 1432, kurang lebih di abad 9 atau 8 Hijriyah. Jadi bukan orang sekarang atau kemarin, tapi sudah lama. Masuk Islam dan kemudian menulis kitab berjudul Tuhfatul Arib fi Raddi ala Ahli Salib. Tuhfatul Arib, hadiah dari orang berakal untuk membantah orang-orang yang dari As-Salib, kalangan yang mengagungkan salib. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, tentu akan banyak sekali pelajaran ya. Namanya ini perjalanan hidayah. Akan ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa bagi seseorang yang sudah memeluk agama Islam dan juga yang akan memeluk agama Islam. Sebagaimana saat disampaikan kisah Islamnya sahabat siapa kemarin atau dulu? Naam, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dari Majusi Nasrani bersama beberapa tokoh agama, kemudian masuk Islam, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya Anslim Turmida. Beliau min Asbania, dari Spanyol. Spanyol dahulu salah satu wilayah kaum muslimin. Sehingga dalam buku Tuhfatul Arib tadi, beliau menyebutkan bahwa dari Spanyol, dari kota Mallorca atau Mallorca, semoga Allah mengembalikannya ke pangkuan kaum muslimin kembali. Dari sana, Spanyol, Asbania. Dan beliau adalah anak sematawayang, satu-satunya anak bagi kedua orang tuanya. Nah, sejak kecil ternyata orang tuanya sudah memasrahkan Anslim Turmida ini kepada tokoh agama Nasrani. Usia 6 tahun belajar Injil, beberapa tahun ya. Setelah itu dia disebutkan bahwa dia sebagian Injil itu hafal. Kemudian pindah ke kota namanya Leide atau Leido ya. Kota ini adalah kota yang dikenal sebagai Madinatul Ilmi, kota ilmu, atau kalau di kita ada
kota pelajar ya, ini kota pelajar juga. Yang diceritakan di sana ada 1000 sampai 1500 pelajar yang belajar ilmu tentang Nasrani. Ilmu tentang Nasrani. Nah, setelah beberapa lama di sana, ia safar lagi. Jadi belajar itu memang berpindah-pindah. Bukan berpindah-pindah karena nggak kerasan, tapi supaya dapat ilmu tambah, ilmu yang bertambah, ilmu yang bertambah. Dulu di tempat asalnya Mallorca, kemudian pindah ke Leido, kemudian pindah lagi. Leido itu termasuk pusat ilmu, pindah lagi ke tempat yang pusat ilmu lagi yang lebih besar. Di kota Pamplona, masih di Spanyol. Di kota Pamplona ini khani afadillah rahmatullah taala dalam Madinah yang besar, kota yang besar, didatangi banyak sekali para pencari ilmu yang belajar tentang Nasrani tentunya. Di sana ada seorang tokoh agama yang besar yang akan menjadi sumber ilmu bagi para pencari ilmu itu. Namanya tertulis dalam bahasa Arab Naqlat Martil atau Marshil. Seorang yang kabirun qadruhu, jadi derajatnya tinggi, kabir sin, sudah tua, dan sangat dihormati oleh orang-orang Nasrani. Ilmunya paling tinggi, kedudukannya juga sangat dihormati. Nah, bersama inilah Islam Termuda tinggal di tempat tinggal gurunya ini dalam kurun waktu yang lama. Nah, gurunya ini ikhwan fillah rahimahullah taala, kalau dalam Islam mungkin seperti mufti. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari raja-raja, dari siapa saja datang ke situ. Ada masalah-masalah tentang agama, diarahkan kepada dia dengan disertai dengan barang-barang atau harta-harta. Dan di tempat itu berkumpul banyak sekali para tokoh agama, dan mereka setiap tahun punya perkumpulan untuk diskusi, untuk adu argumentasi, atau untuk membahas permasalahan-permasalahan yang mereka belum ketahui. Nah, bersama Naqlat Marshil ini, Hasyim Termida menghabiskan waktu yang lama ya. Dia belajar ilmu tentang Nasrani, mengambil ilmu tentang Nasrani, juga berkhidmah kepada gurunya, sampai kemudian dipercaya menjadi orang kepercayaan dan orang khusus bagi gurunya ini. Sehingga semua kunci rumah itu diserahkan kepada Hasyim Termida ini. Kecuali satu kamar. Yang kata Hasyim Termida, ini sepertinya kamar tempat guru mengumpulkan harta-harta dari para jamaahnya. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Di satu saat ya, ketika terjadi pertemuan-pertemuan, guru ini sakit. Sehingga tidak bisa hadir untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para peserta. Mereka ini membacakan satu ayat atau satu pasal di Injil yang isinya mirip-mirip dengan ayat di surah As-Saff. Ya. Jadi dalam Injil itu disebutkan Allah berfirman. Nabi Isa mengatakan demikian. Apa itu? Akan datang setelahku Nabi ismuhu Farqlit, gitu ya. Ini kan mirip. Mubasyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, menurut keterangan Hasyim Termida ini, di kitab Injil ada seperti itu. Bahwa Allah Ta'ala berfirman, menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, yang mengatakan, setelahku akan datang seorang Nabi namanya Barqlit, atau Parcelite, gitu kalau bahasa, tulisan biasa ya. Terus mereka menyebut Parkletos menurut bahasa Yunani.
Nah, orang-orang yang hadir saling bertanya-tanya, siapakah Parklit ini? Karena ayatnya jelas atau pasal jelas, datang setelahku seorang nabi, namanya ini Al-Parklit. Apakah ini atau siapa? Jadi masing-masing menyampaikan pendapat, tapi tidak sampai kepada kesimpulan. Jadi antum dan antumnya bandingkan sekarang, bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim sudah menyampaikan kebenaran. Bahwa Nabi Isa alaihissalam menyampaikan ada nabi setelahku namanya Ahmad. Mari kita pegangi ini ya. Dan memang menjadi kewajiban para nabi atau siapapun ya yang menemui nabi yang baru harus beriman kepada nabi-nabi tersebut. Ini sudah dibahas waktu kita membahas tentang fadlul Islam ya. Ada nabi baru, rasul baru, maka para penganut sebelumnya, menganut nabi sebelumnya harus mengikuti nabi atau rasul yang baru ini. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW dibangkitkan Allah Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul Allah Ta'ala, seluruh umat manusia, sejak Nabi SAW mendakwahkan Islam di Mekah, sampai hari kiamat nanti, harus mengikuti agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kembali ke kisah ini. Jadi orang-orang berbeda pendapat. Apa maksud Parklit ini? Nabi siapa? Siapa maksudnya? Tapi mereka tidak ada yang bisa meyakinkan sebenarnya siapa ini. Jadi mereka selesai dalam temu ilmiah itu tanpa membawa hasil. Kemudian Al-Muslim termuda pulang, masuk ke kamar, menemui gurunya tadi, Naklat Marshil, dan gurunya bertanya, ada apa tadi? Saya kan tidak hadir. Kalian ngapain istilahnya? Ada apa kalian tadi? Kalian membahas apa? Maka Al-Muslim termuda mengatakan, kami tadi membaca ayat ini dan sampai pada kata ismuhu Parklit. Orang-orang berbicara tentang ini, apa maksudnya? Si A mengatakan maksudnya Nabi ini, si B mengatakan maksudnya ini, dan begitu seterusnya. Nah, gurunya ini kemudian komentar, si A salah, si B agak dekat. Kemudian komentar-komentar yang intinya nggak ada yang benar, nggak ada yang betul-betul benar. Yang tahu hanyalah tokoh-tokoh agama yang sudah ilmunya tinggi, kata gurunya ini. Mendengar ini, Al-Muslim Turmida pun berharap dia dapat ilmu khusus ini dari gurunya tadi. Akhirnya dia mendekat dan mengatakan, wahai guru, saya datang dari jauh. Saya sudah berkhidmat kepadamu selama 10 tahun. Saya sudah mengambil ilmu banyak dari engkau. Tolong lengkapi ilmu saya dengan pengetahuan tentang Nabi ini. Kata sang guru, ini memang ada manfaatnya engkau tahu. Tapi seandainya engkau tahu, engkau akan dibunuh orang-orang. Engkau akan dibunuh orang-orang. Parklit itu adalah, tapi kemudian gurunya menyampaikan ya, Parklit itu adalah ismun min asma nabiyihim. Salah satu nama dari nama nabi mereka, kaum muslimin. Jadi sini pendeta ini tahu, Parklit itu artinya seseorang yang terpuji, seseorang yang banyak dipuji. Tapi kemudian di zaman sekarang nama itu kemudian diganti maknanya, sang penyelamat atau sang penolong atau yang lain. Padahal dari segi makna itu enggak cocok. Yang cocok ya yang terpuji. Siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Persis seperti yang di surah As-Saff, Ahmad, dan juga persis dengan nama Nabi kita Muhammad SAW, Muhammad, yang katsirul mahamid, yang banyak
pujian-pujian bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi gurunya tahu bahwa Parklet itu adalah nama Nabi kaum muslimin. Nah, kemudian murid ini, Aslim Turmida, bertanya, kalau engkau tahu, kenapa enggak masuk Islam? Kalau engkau tahu, kenapa engkau tidak memilih agama Nabi Muhammad ini? Dia tahu kebenaran, tapi kok masih Nasrani? Maka gurunya ini menjawab, wahai anakku, saya ini sudah tua. Saya sudah lemah. Sementara umatku, jamaahku itu begitu mengagungkanku. Begitu banyak membawa harta kepadaku. Siapa yang mau meninggalkan keadaan ini? Siapa yang mau meninggalkan keadaan ini? Berkelimbang harta, dihormati, punya jabatan tinggi. Siapa yang mau meninggalkan ini? Sementara saya sudah tua. Atau gurunya juga mengatakan, anggap saya kemudian saya masuk Islam. Saya ini sudah 90 tahun. Kalau saya kemudian masuk Islam, gabung dengan kaum muslimin, mereka nggak akan peduli dengan saya. Paling-paling mengatakan, alhamdulillah kamu selamat dari siksa neraka. Ini versi dia ini ya. Jadi mereka nggak akan bantu saya. Akhirnya saya mati kelaparan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Sekarang antum perhatikan dua penghalang hidayah ini. Masalah fulus, ya, kita simpulkan dengan fulus yang kedua ya. Harta itu fulus ya. Ya. Ada fulus mulus semuanya. Fitnah fulus, kemudian atau fitnah harta, fitnah dunia. Yang kedua adalah su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya dua-duanya. Orang bisa tergelincir, bahkan bisa murtad gara-gara harta. Dan yang kedua, orang juga akan jauh dari hidayah ketika dia su'udzon kepada Allah. Kalau sama saya Islam, saya akan terhina, saya akan gak ada yang nolong, saya akan terbengkalai, saya gak akan bisa dapat kecukupan ya. Intinya kemudian sang murid ini menegaskan lagi, apakah kalau masuk Islam itu selamat? Iya, selamat. Selamat dunia dan akhirat ya. Tapi kemudian gurunya memperingatkan, jangan bocorkan ini. Kita hanya berdua, nggak ada orang lain. Ketika kita berbicara ini tentang masalah siapa Parklet, hanya kita berdua, nggak ada orang lain dengar. Maka jangan coba-coba kamu bocorkan bahwa Parklet adalah Muhammad SAW, dan juga jangan kamu sampaikan aku yang menyampaikan ini kepada engkau. Seandainya engkau kemudian menyampaikannya kepada orang lain, orang akan membunuhmu. Dan ketika mereka menangkapmu, saya tidak akan bisa membelamu. Dan sekiranya engkau mengatakan, loh, informasi ini dari guru saya ini, saya akan mendustakanmu. Jadi sudah ada peringatan. Gurunya ini betul-betul ingin tetap dalam keadaannya sebagai orang punya harta, tidak mau kehilangan harta. Awas ya. Memang ini yang benar, tapi jangan pernah menyampaikan kalau informasi ini dari saya. Kalau engkau mengatakan ini dari saya akan mengingkari kamu. Enggak. Dan orang-orang akan lebih percaya dengan saya daripada kepada engkau. Jadi di sini hidayah itu mahal apa tidak, ikhwani wa akhwati fillah? Hidayah itu mahal. Mahal sekali.
Iman itu mahal, mahal sekali bahkan. Bagikan permata yang tidak bisa terukur harganya. Jadi antum bayangkan Abu Thalib nggak dapat hidayah, padahal yang mendakwahi Nabi Muhammad SAW. Padahal hatinya sudah membenarkan dinul Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak memberikan hidayah kepada orang tersebut atau paman beliau. Bahkan disebutkan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang kau cintai sekalipun. Karena hidayah itu murni dari Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita syukuri hidayah tauhid, hidayah Islam dan hidayah as-sunnah ini. Alhamdulillah menjadi seorang muslim, muslimah. Alhamdulillah tahu betapa pentingnya beramal di atas sunnah Rasulullah SAW dan tahu bahaya bid'ah ya. Apalagi kalian itu anak-anak muda atau sudah antum syabat atau udah kakek nenek? Itu yang bersandar kakek nenek atau masih muda itu? Nah, jadi kalau sebagian ulama salaf, kata sebagian ulama salaf ya, termasuk ya nikmat besar Allah Taala bagi seorang pemuda, dia tunjukkan pemuda itu kepada sunnah. Bahkan dulu ada seseorang namanya Yusuf bin Asbat ya, mengatakan kana abi qadariyan, bapakku itu penganut paham qadariyah, mengingkari takdir. Wa akhwali rawafid, paman-pamanku orang-orang Syiah. Antum bayangkan ini. Bahaya dari mana ke mana. Fa'anqadani Allahu bi Sufyan. Kemudian Allah Taala selamatkan aku dengan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Bahaya pemikiran yang menyimpang. Ini lebih bahaya daripada maksiat ya. Walaupun semuanya bahaya, tapi kalau pemikiran menyimpang bid'ah itu lebih berbahaya. Oke, kita lanjutkan. Jadi gurunya ini sudah mewanti-wanti, meringatkan, jangan pernah bocorkan ini. Jangan pernah juga menyampaikan ini kepada halayak. Nanti engkau akan dibunuh atau akan dianiaya. Dan jangan pernah menyampaikan kalau informasi ini atau ilmu tentang paraklet ini dari saya. Akhirnya Ansim Tormida ini pun bertanya, kalau begitu saya hendaknya kemana? Akhirnya diarahkan untuk pergi ke negeri kaum muslimin Tunisia. Ke Tunis ya. Pamitan dikasih sangu, masih baik dulu ya. 50 dinar emas ya. Dia pun pulang ke kampung halaman Mallorca, lalu berangkat ke Soklia begitu di pelabuhan untuk menunggu kapal yang akan mengantarkannya ke Tunis. Di berbulan-bulan dia tunggu di rumahnya selama 6 bulan, kemudian di Soklia 5 bulan, dan akhirnya kapal yang ditunggu-tunggu datang, berangkat dari pelabuhan di waktu petang ya. Sampai ke Tunis di waktu zawal. Nah, sampai ke Tunisia, di sana banyak kaum muslimin dan juga ada Nasrani. Tapi rajanya raja kaum muslimin. Abul Abbas Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, mendengar kedatangan Ansim Tormida ini, yang dia merupakan seorang alim dari Nasrani, para tokoh Nasrani di sana, dan juga orang-orang tajir di sana menyambutnya dengan baik. Tinggal bersama mereka beberapa bulan, diberi jamuan yang luar biasa. Karena mereka tahu ini orang alim. Lalu Ansim Tormida bertanya, apakah ada pejabat di istana Sultan ya yang tahu bahasa
Spanyol? Ya. Maka dijawab iya ada. Ditunjukkan bahwa namanya Yusuf At-Tabib. Ya, dia ini dokter pribadi sang raja. Ditunjukkan kemudian didatangi rumahnya. Cerita kalau saya ini datang ke sini tujuannya adalah ingin masuk Islam. Cerita tentang keadaannya dahulu, bahwa dia seorang pencari ilmu, pelajar, tahu ilmu banyak tentang Nasrani, dan kemudian tahu kebenaran. Saya ingin masuk Islam. Maka Yusuf At-Tabib ini senang. Yusuf At-Tabib senang, kemudian membawa Aslim Turmida ke Sultan Abu Abbas Ahmad rahimahullah ta'ala. Sampai di hadapan Sultan, Sultan bertanya, "Kam umruka?" Berapa umurmu? Ya. Kira-kira berapa? 35 sana. 35 tahun, masih muda. Jadi masih sangat muda. Ditanya tentang itu, kemudian menyampaikan bahwa saya sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian Asim Turmida ini punya permintaan. Wahai Raja, wahai Sultan, di tempat engkau ini ada orang-orang Nasrani. Tolong panggil mereka, kemudian tanyalah mereka tentang saya, tapi saya nanti tak ngumpet dulu. Tak ngumpet dulu ya. Mendengar permintaan ini, langsung mengingatkan kepada kisah Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala. Jadi Raja atau Yusuf At-Tabib ini langsung ingat, oh berarti kamu pengen seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi, putranya tokoh Yahudi yang kemudian masuk Islam karena tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW. Maka permintaannya dipenuhi. Dipanggil orang-orang Nasrani, tokoh-tokoh agama mereka, ahli ibadah mereka, lalu ditanya, "Madza taquluna fi hada?" Menurut kalian Aslim Turmida itu seperti apa? Aslim ya, bukan Asim ya. Aslim Turmida. Itu seperti apa? Mereka jawab, orang baik, orang luar biasa, alim. Bahkan guru-guru kami, kata mereka, mengatakan kami tidak pernah melihat orang yang lebih pandai tentang agama daripada dia. Paling pintar. Kemudian sang raja mengatakan, lah kalau menurut kalian kemudian dia masuk Islam gimana? Na'udzubillah min dzalik. Enggak mungkin gitu. Kalau teks Arabnya begitu, na'udzubillah min dzalik. Enggak mungkin. Nah, kemudian Aslim Turmida keluar dan mengatakan saya sudah masuk Islam, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Langsung cacian-cacian keluar dari mulut mereka. Ikhwani afadhi fillah rahimakumullah ta'ala. Jadi ini kisah ringkas dari Aslim Turmida yang kemudian merubah nama dengan Abdullah ya. Dan di antara celaan dari orang-orang tadi, kamu itu masuk Islam gara-gara pengen nikah ya. Karena tokoh agama Nasrani nggak boleh menikah. Tapi ini hanya sekedar cemoohan mereka saja, celaan mereka saja. Mereka kaget kok, orang alim dari kami kok bisa masuk Islam, ini gimana nih? Pasti ada apa-apanya. Ya betul ada apa-apanya, yaitu apa? Mengetahui kebenaran Islam. Nah, keadaan ikhwan fillah fillah rahimahullah taala, keadaan orang yang masuk Islam itu biasanya seperti ini, tahu kebenaran Islam. Tahu Islam itu lurus. Tahu Islam itu indah, tahu Islam itu pasti bukan buatan manusia. Karena tidak mungkin ya, buatan manusia sesempurna ini nggak mungkin. Seindah ini nggak mungkin. Jadi biasanya orang yang masuk Islam itu orang yang pintar-pintar dari orang sana.
pinter, cari kebenaran, penasaran, akhirnya Allah Ta'ala bukakan hatinya untuk menerima Islam. Dan beda halnya yang murtad-murtad dari Islam, biasanya orang-orang tidak berilmu. Kasihan mereka, dikasih mie ini, mie itu ya, atau dikasih ini itu, atau dipelet mungkin, atau ditawari istri atau tawari suami, akhirnya hanyut dan murtad. Dan murtad itu adalah kekufuran yang afhash, yang paling keji, yang paling buruk. Karena kufur setelah iman. Hati-hati ini. Dan mari kita jaga iman ini dengan sebaik-baiknya. Jaga iman ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah dijual. Walaupun dengan harga mahal, tidak boleh. Iman itu tidak terukur harganya. Ayol hudur rahimahullah ta'ala. Kemudian Asim Tirmidzi ini dinikahkan dengan putri namanya Al-Hajj Muhammad Saffar ya. Akhirnya mereka berdua mendapat karunia seorang anak dan diberi nama oleh Asim Tirmidzi ini dengan nama Muhammad. Betul-betul ingin menunjukkan keyakinan dia bahwa Islam itu agama yang hak, Islam itu agama yang benar. Kemudian sang raja ini, Sultan Abul Abbas Ahmad rahimahullah ta'ala, menugaskan kepada Asim Tirmidzi untuk belajar bahasa Arab ya, supaya nanti bisa menjawab surat menyurat dari orang Nasrani, dari Spanyol dan lain sebagainya. Dan dia disebutkan belajar bahasa Arab 1 tahun. Atau berapa tahun? 1 tahun menguasai bahasa Arab. Kemudian bisa bikin kitab bahasa Arab, Masya Allah. Itu yang menunduk-nunduk, ngantuk atau menyimak dengan baik ya. Jadi belajar bahasa Arab 1 tahun, kemudian menguasai, lalu menjadi penerjemah surat-surat yang diarahkan kepada raja atau yang dikirim kepada orang-orang di luar Islam ya. Sehingga kemudian namanya dikenal dengan Abdullah At-Turjuman. At-Turjuman itu sang penerjemah yang menerjemahkan surat-surat raja atau Sultan Abul Abbas Ahmad kepada pihak-pihak yang lain yang hanya tahu bahasa di luar Arab. Jadi ini ikhwan akhwati fillah rahimahullah ta'ala ya, kisah tentang hidayah. Hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki, terutama kepada orang-orang yang punya kegigihan ya, semangat dalam mencari kebenaran. Seperti Salman Al-Farisi atau juga tokoh kita sekarang Abdullah Turjuman, atau sahabat Nabi yang lain seperti Amr bin Abbas As-Sulami yang disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Beliau ini memandang orang jahiliyah itu enggak benar. Mereka tidak berada di atas kebenaran karena mereka menyembah berhala-berhala. Dan ini yang kemudian membuat dia mencari tahu berita-berita tentang sosok yang disebut Muhammad SAW. Akhirnya ketemu, langsung masuk Islam. Jadi memang perlu ada kemauan kuat untuk mencari kebenaran, untuk faham ilmu. Kalau santri ya untuk faham ilmu, untuk memahami ayat, memahami hadis, kemudian diamalkan. Jangan mudah menyerah ya, wah susah dipahami. Ya sudah, yang penting hafal. Enggak, ifham, ikra marrat, baca berkali-kali. Tanya orang, tanya ustaz-ustazah, supaya faham. Supaya faham ucapan Nabi kita ini. Supaya faham kalamullah dalam ayat ini. Karena di situ ada petunjuk, ada hidayah, ada kebenaran, ada kebaikan. Itu ya. Kalau ada hadis, fahami dengan baik, usahakan untuk faham, berusaha untuk faham. Ada ayat, usahakan untuk faham, berusaha untuk faham. Pelajaran akidah juga demikian.
Jangan langsung ditinggal gara-gara nggak paham, atau gara-gara susah, atau gara-gara alasan ini dan itu. Nah, untuk melihat Muslim Turmidani sejak 6 tahun belajar agamanya. Kemudian belajar lagi ke negeri yang lain, ke kota yang lain, pindah. Dan akhirnya menjadi orang berilmu. Dan kemudian Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah. Saya kira ini yang dibahas pada kesempatan ini. Semoga ini menguatkan ya. Kita sudah beriman, alhamdulillah, menguatkan keyakinan kita. Menguatkan keyakinan kita sehingga tambah yakin Islam itu benar. Islam itu satu-satunya agama yang benar. Maka jangan pernah goyah, jangan pernah termakan syubhat kalau semua agama itu sama. Atau syubhat Islam itu agamanya orang Arab, atau Islam itu enggak sesuai dengan kemajuan dan lain sebagainya. Demikian Allah Ta'ala alam, tapi jangan pulang dulu. Ada pengumuman sedikit ya. Tapi untuk kajian selesai. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.